begitu banyak nikmat karunia yang kita rasakan bersama-sama. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, khususipun wonten sonten menika saged sareng-sareng rawuh tulabul ilmi. Mugi-mugi dados ilmu yang bermanfaat, dados amal soleh makbulah, yang paling penting saged dados memperberat timbangan kita fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu diturunkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita jadikan tauladan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Mugi-mugi kita sedaya nanti ansal syafaat kanjeng Nabi. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita ngaji tentang fikih siang sebagai bekal kita di bulan Ramadan. Keranten insyaallah Ramadan tinggal hitungan jari. Kalau mengikuti keputusan Takjim Muhammadiyah, insyaallah Ramadan jatuh tanggal 1 Ramadan ya. 1 Maret ya. Untuk yang lainnya belum ditentukan karena menunggu sidang isbat Ru'yatul Hilal ya, tanggal 29 Sya'ban. Tapi insyaallah ningali berbagai macam sudut pandang Ramadan, 1 Ramadan dan juga 1 Syawal insyaallah bareng. Sehingga tahun ini khususipun riyone bareng alhamdulillah. Amin. Tentu ini juga menutup kemungkinan orang berbuat 2 kali. Nek siji kan berbuatnya 2 kali. Besok akhirnya sidang kono. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita awali dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilannya khusus bagi orang yang beriman. Saya sering mengatakan kalau ada ayat yang diawali dengan panggilan kepada orang beriman, itu ada pesan penting yang Allah pesankan untuk kita sekalian. Alaikum bisima, hendaknya kau mendengarkan pesan ini. Apa pesannya? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Terus puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu sekalian agar engkau menjadi hamba yang bertakwa. Nah, kita lihat poinnya di sini. Ada kalimat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sehingga kalau ada orang yang beriman sudah balik, berakal sehat, tidak ada halangan haid dan nifas, maka dia wajib berpuasa. Kalau misalkan dia tidak berpuasa, dosa besar. Kita lihat bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah tafaqun alaih, bahwa orang yang di bulan Ramadan tidak berpuasa tanpa ada rukhsah, tanpa ada halangan syar'i, maka ketika dia mengkodoknya 1 hari, ketika dia tidak berpuasa 1 hari, itu tidak bisa mencukupi puasanya selama 1 tahun. Man aftara yauman, barang siapa yang berbuka puasa 1 hari min Ramadan, dari bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin, tanpa ada rukhsah, tanpa ada keringanan, rakhasahullahu azza wa jalla, sebagaimana telah Allah berikan keringanan, hingga ada alasan bagi dia untuk tidak berpuasa. Maka kalau ada orang seperti itu, kata Rasulullah, lam yaqdi anhu wa in sawama dahrakullah, maka tidak bisa diganti darinya walaupun dia berpuasa selama 1 tahun. Subhanallah. Terus 1 hari kita tidak berpuasa tanpa uzur, itu kalau kita sahur hari atau bulan berikutnya
meskipun 1 tahun nggak mencukupi. Kenapa nggak mencukupi? Karena istimewanya bulan Ramadan itu mengalahkan bulan-bulan yang lain. Bahkan suatu ketika Rasulullah itu pernah tertidur, kemudian beliau bermimpi didatangi 2 malaikat, diajak berjalan di atas bukit yang sangat terjal. Kata malaikat, ya Muhammad as'id, wahai Muhammad, naik ke bukit itu. Dia mengatakan, saya tidak mampu, itu sangat terjal. Kata 2 malaikat itu, aku tuntun engkau, atau kami tuntun engkau untuk naik ke atas bukit itu. Ketika beliau sampai di pertengahan bukit, terdengar suara jeritan manusia. Maka Rasul bertanya, itu suara apa itu? Itu suara para penghuni neraka. Kemudian ketika sampai di atas, beliau mengatakan seperti ini, fa iza ana biqaumin, ketika itu saya melihat satu kaum mu'allikina bi araqibihim, kakinya itu tergantung terbalik. Kakinya tergantung terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Musyaqaqatun asdiqahum. Kemudian mulutnya ini terbuka dan disobek. Tasilu asdaquhum daman, sampai keluar darah dari mulutnya. Kita bisa bayangkan ada orang kakinya di atas, kepala di bawah, kemudian mulutnya disobek sampai keluar darahnya. Saya bertanya, man haula, siapa mereka itu? Dijawab oleh 2 malaikat ini, ya Muhammad, haula alladzina yuftiruna qabla tahalludi shaum. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi itu ancaman rahimahullah. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita, saya itu pernah berangkat kerja di bulan Ramadan itu, sepeda saya itu ngebos. Saya tempelkan ada 3 anak SMA berseragam SMA minum air putih di depan saya. Tak tegur, Mas, tak bosok menengah. Jadi kayaknya bangga, orang itu enggak kuat itu bangga meminum air di depan banyak orang. Nah, ini ada di sampai anak kebetulan kita itu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Rahimahullah. Sekarang kita lihat bagaimana pemahaman para ulama fikih berkaitan dengan puasa itu. Puasa itu secara syar'i al-imsaku biniyati ta'abbudi al-aqli was-surbi wa ghisyatun nisa. Puasa itu secara syariat itu adalah menahan dengan niat beribadah dari makan, minum dan berhubungan suami istri. Wasail mufattirati min tulil fajri ila ghurbi syamsi, dan menahan dari berbagai macam yang membatalkan puasa, mulai dari terbit matahari itu azan subuh sampai dengan huruf terbenamnya matahari itu azan maghrib. Dan kita lihat ada 2 poin penting dalam kalimat ini. Yang pertama, menahan lapar atau menahan makan minum. Ini berarti wong poso itu mulai dari subuh sampai maghrib kalau enggak makan dan minum yo luwe. Gimana? Dengan poso enggak makan, enggak minum luwe enggak? Ngelak enggak? Jadi kalau ada orang yang itu Ustaz kuat poso bulan ini, kenapa? Gak luwe belas, gak ngelak belas. Ini perlu dipertanyakan. Karena disebut dengan sunatullah. Rasulullah juga demikian jamaah. Rasulullah itu menahan lapar, menahan dahaga. Lapar seperti itu, ngelak Rasulullah itu. Apalagi di kota Madinah panas. Sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasubbu al-ra'sihi bil ma'. Aku melihat Nabi itu menyiram kepalanya dengan air. Karena apa? Karena kepanasan dan haus. Jadi Rasul juga haus, Rasul juga kepanasan. Makanya orang puasa itu yang ngelak, orang puasa yang lapar. Kemudian yang kedua
Ada kalimat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pun jelas ini. Sehingga keputusan HPT dan juga Basil Masail, kalau misalkan kita makan undi-undi misalnya, baru dapat separuh, belum kita lep, kemudian kumpulan sholat adzan subuh sudah dilepas jamaah. Ya, jangan diterus memangan. Karena ada pendapat yang mengatakan kalau sudah di mulut lep air, enggak. Ya, udah selesai. Ya karena kita udah adzan subuh ya kita lepas, ya kita keluarkan. Nah, syariatnya puasa Ramadan itu berkaitan dengan turunnya ayat surah Al-Baqarah 83 itu pada hari Senin bulan Sya'ban. Fi yaumil Isnin min syahri Sya'ban sanat isnataini minal hijrah. Itu pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua hijrah. Ini syariatnya puasa Ramadan. Sya'ban, Ramadan baru diwajibkan. Nah, Rasulullah rahimahullah wafat itu tahun 11 Hijriah, tepatnya di bulan Rabiul Awal. Sehingga Rasulullah itu mengalami puasa Ramadan hanya 9 kali. Ya, 9 kali. Baik, sekarang kita lihat bagaimana istimewanya orang berpuasa itu. Nah, ini supaya kita semangat secara umum berpuasa. Puasa itu rahimahullah itu amalan yang istimewa. Saking istimewanya puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan amal-amal soleh kita. Sudah diketahui berapa jumlah pahala yang kita peroleh. Tapi kalau puasa kita nggak pernah mengetahui berapa jumlah pahala yang kita peroleh. Kenapa demikian? Karena ini Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadisnya. Kullu amalin bani Adam yudha'aful hasanatu bi'asri amsaliyah. Setiap amal soleh anak Adam itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Ya. Ila sab'ati mi'ati dzulfin, sampai 700 kali pahala. Dan kita tahu jumlahnya. Dengan ngaji 1 huruf berapa pahalanya? 10 kebaikan. Dengan beramal soleh dapat 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati walau asyru amsaliyah. Barang siapa yang berbuat 1 kebaikan, yang mendapatkan 10 kebaikan. Faqala wa azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa kata Allah. Fa innahu li, puasa itu milikku kata. Wa ana ajzibi, saya yang langsung memberikan dia pahala. Yada'u syahwatahu wa tu'amahu min ajli, karena dia itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya itu karena aku. Jadi ini jamaah rahimahullah, kita enggak mengetahui berapa jumlah pahala kita. Kenapa? Karena ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang berpuasa itu kata Rasulullah mendapatkan 2 bonus kebahagiaan. Dia mengatakan lisoimi farhatani, bagi orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqarabi. Bahagia, senang ketika dia berbuka puasa, senang jamaah. Gitu. Di depan kita sudah banyak makanan. Minumannya 5 macam. Ya, kepengen degan es degan, beli es degan. Beli es teh. Beli kolak. Es campur, mau macam-macam. Oh iya. Ono segorawan. Ono gulai, kekil, macam-macam. Senang jamaah rahimahullah. Ya, ketika kumandang azan, masya Allah. Ya, ternyata di 3 kurma dan banyu podewes. Wah, tapi senang. Yang kedua, farhatul inda liqarabi. Dia bahagia kelak dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian orang berpuasa itu bau mulutnya itu harum. Maka ini kemudian ada fikihnya. Bagaimana hukumnya kita bersiwak? Mubah.
orang bersiwak itu mubah atau boleh ketika dia berpuasa. Rasulullah itu yastahu, beliau itu selalu bersiwak. Hanya kan bedanya siwaknya kan siwak pakai kayu arang, kayu siwak. Nah, bagaimana kalau pakai odol? Pada hakikatnya tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika odol itu hilang, baru bermasalah. Tanpa ya, kalau pakai odol tidak ada masalah. Hanya kemudian dia ya, sebagian ulama fikih seperti Imam Hanafi itu memakruhkan bersiwak pakai sesuatu yang mengharumkan. Kenapa demikian? Dia akan menghilangkan bau surga, yaitu bau asapnya. Karena Rasul mengatakan la hulufu fi atyaqu indallah min hilmis. Ya. Baunya mulutnya orang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak misek. Subhanallah. Minyak misek kan harum jemaah. Itu karena harum ambil apa jenengan ketika bulan Ramadan. Makanya kalau kita hilangkan dengan odol, sayang. Ini bau misek, ini bau surga ini. Ya, kita hilangkan dengan odol. Sudah, biarkan aja lah. Bila perlu saling tukaran bau, ya. Karena bau misek. Kemudian rahimahullah, orang berpuasa itu ternyata menjadi penghalang dia untuk disentuh api neraka. Nah, subhanallah. Kata Rasul, man soma yauman fisabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, zahzahallahu wajahu aninnar, maka wajahnya dirinya ini akan Allah jauhkan dari api neraka. Bizalikal yaum, pada hari itu sab'ina kharifan, sejarah 70 tahun. Satu hari kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, diri kita ini dijauhkan dari api neraka sejarah 70 tahun jaraknya. Bayangkan Ramadan kita berapa hari? 30 hari. Hari sampai Ramadan. Makanya sayang kalau Ramadan kita berpuasa. Kemudian rahimahullah, Ramadan atau puasa itu ternyata nanti akan bisa memberikan syafaat bagi kita yang berpuasa. Plus di surga itu ada satu pintu khusus namanya Ar-Royan. Gambarnya seperti ini. Nanti kita itu akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian kita akan mengalami etape yang namanya Yaumul Hisab. Satu persatu kita akan dihisab. Pada awalnya kita ini umat yang paling belakang. Karena kalau diurut umat Nabi Adam itu nomor 1. Kita ini umat akhir zaman. Urutannya kita paling belakang. Tapi kanjeng Nabi itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau sujud lama hingga Allah berfirman, "Ya Muhammad irfa' ra'saka fas'al fatu'ta." Wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Minta apa kamu? Aku beri. Nah, di antara yang Rasul minta adalah umatnya didahulukan dalam hisab, sehingga nanti kita enggak antri lama-lama. Alhamdulillah. Nah, ketika dihisab, kita enggak tahu nanti posisinya seperti apa. Yang jelas setelah itu kita akan dapat rapot. Apakah kita termasuk orang yang menerima rapot ashabul shimal, ya, pakai tangan kiri, ataukah ashabul yamin pakai tangan kanan. Setelah kita mendapatkan rapot, kita akan berjalan menuju surga dengan dipisah di bawahnya itu neraka jahanam, kita melewati namanya sirat. Nah, di situ Ar-Royan memanggil-manggil kita. Aina shaimun? Aina shaimun? Aina shaimun? Di manakah orang yang berpuasa? Di manakah orang yang berpuasa? Fayaqumun, kita ini langsung berdiri. Ana, saya berpuasa. Maka kita akan berjalan di atas sirat. Wa inna minkum illa wariduha. Sesungguhnya sekarang kamu berpuasa akan melewati tahapan ini. Enggak bisa enggak melewati tahapan ini. Apakah kita bisa melewati sirat itu? Bisa. Ya. Kemarin saya menyampaikan tentang Isra Mi'raj. Ya kan? Rasul memakai kendaraan namanya apa? Buraq. Buraq itu artinya kilat. Ya,
Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal buruk, apa sih buruk itu? Masa kan Nabi naik hilang? Maka Rasul memberikan pemahaman tentang buruk. Nah, oleh-olehnya Mi'raj apa? Sholat 5 waktu. Nah ini kata Rasulullah, kalau kita bisa menjaga sholat 5 waktu dengan baik, dengan tumaknina, dengan khusyuk, ditambah dengan rawatib kita ba'diyah qobliyah, ditambah dengan nawafil kita, apa kata Rasulullah? Yamsi al-sirat kal-barqil khatib. Dia nanti akan berjalan di atas sirat seperti kilat yang menyambar menuju ke surga. Insyaallah jamaah bagus bisa seperti itu. Nah, saya mengatakan seperti ini. Inna fil jannati baban yuqalu ar-royan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang namanya ar-royan. Yadkhulu min as-sha'imuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti yang masuk melalui pintu ar-royan adalah orang yang berpuasa. La yadkhulu min ahadin ghairuhum. Tidak ada satu pun yang bisa masuk kecuali mereka. Yuqalu, dikatakan, aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun. Mana ini orang yang berpuasa? Mana orang yang ahli puasa? Mana orang yang berpuasa? Fayaqumuna, maka mereka pun berkata, nahnu, ini kami, ini kami. La yadkhulu min ahadin ghairuhum. Tidak akan bisa masuk melalui pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Hadis riwayat muttafaqun. Nah, ya. Ini jenengan sudah ditunggu-tunggu oleh pintu sudah namanya ar-royan. Kemudian rahimahullah, kalau kita berpuasa maka doa-doa kita mustajab. Ini ada dua hadis ya. Yang pertama bunyinya, innal shaimi 'inda fitri da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang berpuasa itu ketika dia berbuka itu ada momen doa yang enggak tertolak. Hadis yang menyebutkan ya, di shaimi da'watun la turadu hatta yuftir. Ya, jadi orang berpuasa itu ketika dia berdoa enggak tertolak sampai dia berbuka puasa. Jadi selama dia itu berpuasa, ketika dia berdoa selalu mustajabah. Nah, makanya kalau kita berpuasa Ramadan khususnya banyak-banyaklah berdoa kepada Subhanahu wa taala karena mustajab. Baik, rahimahullah. Sedikit saya sampaikan, kita ini kan kadang-kadang rada komiter titik. Bahkan komiternya itu kadang-kadang mengarah kepada pengkhianatan kepada Kanjeng Nabi. Ada puasa-puasa yang Rasul perintahkan enggak diamalkan, malah mengambil puasa-puasa yang Rasul belum tentu memerintahkan. Kalaupun ada hadisnya pun masih dipertanyakan kesahihannya, bahkan bisa dhaif, bisa maudhu. Saya punya teman itu, ketika dia puasa Kamis itu dia menyesal. Di Kamis puasa. Loh kenapa? Ini pusat Malaysia penting. Ya, ini pusat Malaysia penting. Jadi dia di puasa Kamis itu menyesal karena enggak berteman dengan nisfu Sya'ban sehingga besok puasa lagi. Nah, gitu ya. Hati-hati jamaah rahimahullah. Nah, kita lihat sekarang setidaknya dalam satu bulan itu ada 3 puasa sunnah ya yang bisa kita amalkan. Sudah jelas ini. Yang pertama puasa ayyamul bid, puasa hari-hari putih min kulli syahr dalam setiap bulan. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min syahri salasati ayyamil bid. Kami ini diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk berpuasa 3 hari ya, dalam setiap bulan di hari-hari putih, yaitu Selasa Asrota, wa Arba Asrota, wa Khamsa Asrota, tanggal 13, 14 dan 15. Waqala hiya kasamidar, itu seperti puasa 1 tahun. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan disebutkan oleh Ibnu Hibban. Nah, puasa ayyamul bid ya. Kemudian yang kedua, puasa yaumul isnin wa yaumul khamis, puasa Senin Kamis. Ini juga sunnah ya.
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa panjenengan itu kok suka dengan puasa Senin Kamis?" Karena Rasulullah yataharrar shauma fi Ismil Khamis. Rasulullah terbiasa sudah puasa Senin dan Kamis. Maka beliau menjawab, "Innal a'mala tu'radu kula Ismil Khamis." Sesungguhnya amal itu diserahkan, diangkat dan kemudian dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Khamis. Fa yaghfirullahu likulli muslimin, dan pada hari Senin dan Kamis itu Allah mengampuni setiap orang yang muslim, orang yang beriman. Ya. Illa mutahajiraini, kecuali ada dua orang yang sedang enggak wa'u. Fa yaqulu akhiruhum, tunda-tunda aku nanti. Jadi kita jemaah rahimahullah, setiap Senin Kamis kita berpuasa dan banyak beristighfar, Allah akan ampuni itu. Kecuali kalau di antara kita ini gak wa'u, maka akan ditunda ampunannya. Oh, nanti kita gak wa'u, oh no, padahal gak terkong. Yang ketiga yaitu syamu yaumil wa iftar yaumil. Kalau masih kurang, ya, Senin Kamis kurang, ayam bid kurang, udah puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari berbuka. Saya mengatakan ahabus siyam ilallahi siyamud Daud. Ya. Puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Daud, yaitu kana yasum yauman wa yuftir yauman. Sehari puasa, sehari berbuka. Ini macam-macam puasa, ya. Dalam satu bulan. Nanti kalau sudah masuk Syawal, kita juga disuruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana summa atba'u sitan Syawal faka'annama shomda. Barang siapa puasa Ramadan dan diikuti 6 hari di bulan Syawal, dia seperti puasa 1 tahun. Kemudian ada puasa yang sifatnya itu makruh. Ya, makruh. Enggak suka Rasulullah itu. Puasa apa itu? Yang bernama puasa yang mengkhususkan hari Jumat. Hati-hati, ya. Poso nek dino Jumat tok, itu hukumnya makruh. Kecuali kalau sebelum dan sesudahnya itu ada puasa. Ya, itu mengatakan inna yaumal jum'ati 'aidukum, sesungguhnya hari Jumat adalah hari raya kamu. Fala tasumu, kamu jangan berpuasa illa antasumu qabla wa ba'da, kecuali sebelum dan sesudahnya kita berpuasa. Misalkan pas ayam bid tepat dino Jumat, Sabtu, Ahad. Pun juga demikian, puasa mengkhususkan hari Sabtu tok juga nggak boleh, kecuali yang diwajibkan. La tasimu yaum sabti, janganlah kamu puasa pada hari Sabtu illa fi ma iftaradu alaikum, kecuali yang diwajibkan atas kamu. Contoh, boleh Ustaz, kagungan utang poso sekawan, mungkin pun bulan Sya'ban. Kalau ya, lapo ae wae kan nyaur-nyaur. Lah pripun Ustaz, kula iki kabeh nyaur di sana. Senin sampai Jumat ten kantor mesti mangan-mangan. Tapi poso eman. Terus dino Ahad ini kula mencer Ustaz. Mosok yo poso. Terus isine Sabtu tok. Nah, jadi poso ini saya bersabda, enggak apa-apa. Kenapa demikian? Iftaradu alaikum, yang diwajibkan atas kamu dia itu nyaur poso. Tapi kalau dia mengkhususkan hari Sabtu itu enggak boleh. Kemudian yang dimakruhkan bahkan bisa makruh tanjih, ya, yaitu puasa wisol, puasa nyambung 2 hari berturut-turut enggak buka, sahur dengan sahur 2 hari. Ini makruh tanjih. Bahkan bisa mengarah pada keharapan kalau dia diikuti dengan ritual. Contoh, puasa wisol 40 hari 40 malam tak makan untuk mendapatkan ilmu ajil serat jiwa Brahma Kumbara. Enggak boleh, ya. Yo mati sampai. Baik, termasuk juga puasa yang makruh itu puasa seorang istri, puasa sunnah tanpa izin suaminya. Oh, ya nggak boleh. Baik,
kula benjang ajenge poso Senin ansal nek bapak ngomong ojo ya gak usah puasa wong sunah aja kecuali Pak kula duwe utang 5 kula tak mulai nyaur nggih nah itu wajib suami wajib mengizinkan karena dia nyaur utang apa kata Rasulullah la tasul mar'atu yawman wahidan janganlah seorang istri itu berpuasa sunat 1 hari wa zawju syahidun sedang dia bersama sang suami illa biizni kecuali dengan izinnya illa Ramadan kecuali bulan Ramadan atau puasa wajib hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari muttafaqun alaih nah, ya harus izin dulu kenapa izin Ustaz ya, biasanya itu ibu itu rada ego nek wis poso gak gelem masakno wis Pak kula tak duit tuku lodeh yang gede kok nah kemaki atau kalau misalkan suaminya sedang butuh bagaimana ya makanya kemudian harus izin suaminya. Kemudian rahimahullah puasa yang diharamkan banyak ya. Misalkan puasa tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah. Itu hukumnya haram kita berpuasa. Termasuk juga tanggal 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik juga haram berpuasa. Ya. Juga termasuk wanita yang haid itu juga haram berpuasa. Misalkan Bu, ya dengan Ramadan puasa azannya tinggal 1 menit atau tinggal setengah menit bocor, halas sudah batal Bu. Eman Ustaz, ya gak bisa eman, udah bocor udah. Nah, kemudian bagaimana Ustaz? Ya dikodok. Makanya Nisa'ul Mu'minat di Madinah itu bingung. Bagaimana kita ini? Kita punya ritme waktu haid. Kalau udah haid, kita nggak boleh sholat, kita nggak boleh puasa. Sedangkan laki-laki nggak ada ritme seperti itu. Terus bagaimana caranya? Mereka mau tanya kanjeng Nabi sungkan. Akhirnya tanya kepada Ummul Mukminat, yaitu Aisyah. Aisyah bertanya, kemudian Rasul jawab, dan kemudian Aisyah menyampaikan, kunna nukmaru biqadhi isyam la biqadhi shalah. Kita ini diperintahkan kanjeng Nabi untuk mengqadha puasa. Jadi kalau kita punya hutang puasa karena haid misalkan, maka dia wajib mengqadhanya di hari yang lain. Tetapi wala nukmaru biqadhi shalah. Kami tidak diminta untuk mengqadha salat. Salat yang kita tinggalkan ketika haid, khalas enggak usah diqadha. Terus rahimahullah, sekarang kita masih bulan Ramadan. Ada yang istimewa di bulan Ramadan, yaitu kata Rasulullah, "Idza kana awwal lailatul Ramadan," kalau sudah masuk malam pertama di bulan Ramadan, berarti tanggal berapa? Tanggal 28 Februari pas maghrib. Nah ini bedanya tanggalan miladiah sama tanggalan hijriah atau Qamariyah dan Syamsiyah. Kalau tanggalan Syamsiyah itu pergantian harinya adalah jam 00. Jam 00 dari jam berapa itu Pak? 24 ya. Kalau Qamariyah itu jam 18, itu udah berubah. Jadi kalau udah masuk malam pertama bulan Ramadan, sufidatis syayatin, setan itu dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Falam yuftah minababun, dan gak dibuka selama itu. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Falam yughlaq minababun, tidak ada yang ditutup sama sekali. Wa nada munadin, kemudian kita dipanggil ini. Ya baghiyal khair, aqbil, wahai orang-orang yang punya niat dan suka berbuat kebaikan, aqbil, lanjutkan, teruskan berbuat kebaikan. Wa ya baghiyal syarr, aqsir, wahai orang yang cenderung punya niatan yang suka berbuat kejahatan, aqsir,
Stop, jangan berbuat kejahatan. Kenapa demikian? Walillahi taqwa minan nar. Karena di bulan Ramadan itu Allah punya, ya, dengan kekuasaannya itu akan memilih di antara hamba-hambanya itu yang dibebaskan dari siksa neraka. Wazalika kulailatin, dan itu terjadi sepanjang malam bulan Ramadan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, jadi jamaah, setiap malam Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala akan memilih di antara hamba-hambanya itu siapa yang layak dibebaskan dari siksa api neraka. Apakah kita layak dipilih Allah untuk dibebaskan dari neraka? Layak kan? Insya Allah layak. Dengan cara apa? Singkat saja, dengan melakukan 5 amalan penting. Yang pertama, rajin bersedekah. Ya, sedekah, baik sedekah wajib yaitu zakat mal maupun sedekah sunnah, minimal memberikan takjil 1 orang berpuasa. Orang mukmin itu rahimahullah, dalam kamus Rasulullah tidak ada yang medit orang mukmin itu loman kabeh. Karena sifat bakhil dan iman itu seperti minyak dan air, tidak bisa berkumpul. La istabisuh wal iman fi qalbin min abada. Tidak bisa berkumpul bakhil dan keimanan dalam hati orang selama-lamanya. Maka sedekah. Ya. 1 kita bersedekah dapat pahala 1 orang kita sedekahi. Dengan tidak mengurangi pahala dia. Bayangkan kalau setiap hari kita ngasih takjil jamaah Masjid Bagus Salam 20 orang ping 30. Berapa berbayang 30. Kalau ini Ustaz, alhamdulillah setiap Ramadan itu ngasih paket takjil 100 bendino. Masya Allah, luar biasa. Apa takjilnya? 3 kurma sampai 1 aqua. Aqua gelas. Yo enteng. 3 kurma itu kira 1 gelas aqua itu yo enteng. Yo janganlah, minimal yo kasih takjil itu nasi padang. Yang kedua, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran sama. Ayo kita jadikan Al-Quran sebagai kebutuhan kita dalam sehari-hari. Kita ini kadang-kadang miris ya, maca Quran yang bermakna Masya Allah rame. Setiap muslim masjid berebutan maca Al-Quran. Malam Ramadan sepi. Yang ada apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu hibaan tok isi. Itu bukan ibadah itu. Hanya ngumpul-ngumpul baca sirah nabawi pakai bahasa Arab. Koyok manakib Abdul Qadir Jailani itu artinya membaca sejarah hidup Abdul Qadir Jailani. Manakib itu biografi. Ya. Jadi lebih indah kalau kita membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu qiyamul Ramadan, salat tarawih. Jangan pernah absen di dengan salat tarawih. Jangan pernah absen. Meskipun ini hukumnya sunnah. Kalau misalnya nggak bisa di masjid, bisa di rumah. Intinya qiyamul Ramadan. Kenapa demikian jemaah rahimahullah istimewa itu? Karena kita ini punya banyak dosa. Dan kadang Gusti Allah itu belum berkenan mengampuni di antara dosa kita itu sebelum kita ini berdiri qiyamul Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufra ma taqaddama. Ya, pada siapa yang berdiri salat qiyamul Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah. Kalau kita buka hadis mulai dari Kutubus Sittah, kitab hadis 6 atau Kutubus Tis'ah, kitab hadis 9, Bulughul Maram misalkan, Al-Muwatta misalkan. Ya. Kita akan menemukan ternyata Rasulullah itu qiyamul lail itu hanya 11 rakaat. Enggak ada yang 23 enggak ada. Hanya 11 rakaat. Kalau hadis dari ini bakal terjemah Muhammadiyah di dalam milik kita. Yang pertama dari Aisyah. Rasulullah itu kalau sholat qiyamul Ramadan ya arba summa salasa. 4 rakaat kemudian 3 rakaat. La tas'al antulihinna wa husnihinna. Kamu jangan bertanya kualitas sholatnya dan panjangnya. Panjang. Jadi kita bisa milih pakemnya adalah 4, 4, 3.
Kalau hadis dari Abdullah bin Umar, kan Rasulullah SAW yusolli masna. Rasul kalau sholat itu 2 rakaat. Ya. Jadi kita bisa pilih pakemnya 4 atau 2 ya. Tentu kita kondisikan dengan jamak kita masing-masing supaya tidak timbul fitnah. Nah, terakhir saya bacakan fatwa dari tarjih ya. Bagaimana hukumnya orang hamil dan menyusui? Ya. Orang hamil dan menyusui cukup membayar fidyah, tidak usah mengkodoknya. Tarjih mengambil pendapat dari Ibnu Abbas dengan 3 dalil. Yang pertama, innallaha wada'a 'anil musafir as-sauma wa salat wa lil hubla wal mudi. Sesungguhnya Allah itu membebaskan bagi orang musafir ya untuk berpuasa, dan juga orang yang hubla itu hamil dan menyusui itu tidak berpuasa. Wa kan Ibnu Abbas yaqul li ummi walad lahu hubla anti bi manzilatil ladzi yutikuhu fa alaikil fida wala qad alaik. Jadi Ibnu Abbas ketika itu menyapa budaknya yang sedang hamil. Sudah, kamu itu sama dengan orang yang yutikunah, orang yang berat berpuasa. Cukup kamu itu membayar fidyah, tidak usah mengkodok. Ya. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan usbital hubla wal murdi ayyuftira mu'tima kula yaumin miskina. Sudah tetap bagi orang yang menyusui, orang yang hamil itu ya setiap hari memberikan satu ya makan 1 orang miskin ya. Jadi orang menyusui, orang hamil tidak usah membayar fidyah, tapi cukup tidak usah mengkodok, tapi cukup membayar fidyah ya. Baik, warahmatullahi demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan puasa Ramadan. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun kita hari ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Demikian aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi